Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga alam, alam jaga kita. Teman-teman, hari ini saya bersama dengan Bapak Kadis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dan ini ada Ibu, nggak bisa Bu, jelek kameranya. Ini ada Ibu Dewi dari Kabit Konservasi dan Perubahan Iklim, ada Ibu Nita sebagai Panglima Utama Eco Village se-Jawa Barat, dan saya sering berkumpul dengan para pejabat setingkat provinsi. Tapi saya jarang menemukan pejabat yang mau duduk seperti ini. Sehingga beliau, kata teman-teman OI, adalah pejabat yang dekannya. Nah gitu. Dan ini sudah dinyatakan dalam statement resmi di Gedung Sate oleh teman-teman OI kemarin, dekan dari Pak Kadis gitu. Nah, saya langsung pengen bertanya kepada beliau tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman tentang Eco Village, yang kebetulan saya pribadi menjadi salah satu fasilitatornya di Eco Village untuk wilayah Bogor. Nah, mungkin ngobrol sedikit tentang Pak Eco Village dengan Pak Kadis sebagai ide gagasan utama. Ada banyak sekali pertanyaan seperti apakah tahun depan Pak Eco Village akan diperlebar lagi. Kemudian jika nanti akan ada pergantian pimpinan di tingkat provinsi, kesejahteraan fasilitator mah nggak usah. Untuk kesejahteraan fasilitator saya nggak akan tanya karena itu udah kontrak mati di awal. Jika Anda mencari materi, tinggalkan ruangan ini. Itu saat BIMTEK dan saya ingat sampai sekarang. Kemudian, nah, kata-kata kedua yang dikatakan oleh Ibu Dewi adalah kontrak moral. Eco Village adalah seumur hidup. Ya, itu udah. Kontrak moral seumur hidup. Nah, oh iya, sebenarnya begini. Saya pengen tanya ya sama Pak Kadis, Bapak jika selama ini berbicara tentang Eco Village-nya, nah, Pak Kadis ini melihat fasilitator itu seperti apa sih, Pak? Gitu ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan fasilitator di pandangan Bapak seperti itu, Pak. Baik, fasilitator itu kan bahasa sederhananya itu asal katanya kan dari to facilitate, yes, untuk mempermudah, memfasilitasi aktivitas yang menjadi target atau sasaran dari sebuah program. Nah, jadi dalam konteks ini tugas fasilitator itu adalah bagaimana mempermudah atau memudahkan terwujudnya atau tercapainya target yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini apa? Yaitu desa berbudaya lingkungan. Ya. Nah, apa itu desa berbudaya lingkungan? Adalah desa yang masyarakatnya memahami, mengerti, serta melaksanakan pola hidup yang peduli atau mencintai lingkungan. Diindikasikan antara lain, sampahnya dikelola dengan baik, karena di situ ada mata air, dipeliharalah mata air itu dengan baik, sanitasi dikelola ataupun ada sanitasi lingkungan yang baik, mungkin ada lahan kritis direhabilitasi atas upaya-upaya dan keswadayaan masyarakat di situ, atau mungkin termasuk dari bantuan atau fasilitasi dari luar. Tetapi yang paling inti atau esensi desa berbudaya lingkungan itu adalah jiwa atau spirit, ya, untuk mewujudkan suatu desa atau suatu kampung sehingga menerapkan pembangunan yang berbudaya lingkungan. Itu. Nah, sehingga dalam pandangan saya, ya memang fasilitator itu menjadi ujung tombak dan ujung tombok. Ujung tombak dan ujung tombok. Nah, itu gimana? Ujung tombak ya untuk yang terdepan meyakinkan dan mengajak masyarakat sehingga mereka ikut serta dalam gerakan kita ini, dalam gerakan Eco Village ini. Ujung tombok ya memang fasilitasi yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas LH kan memang tidak seberapa, sehingga ini tidak mungkin berjalan dan terlaksana dengan baik kalau tidak ada spirit pengabdian dari fasilitator itu. Yakinilah bahwa kalau berbuat baik itu ada rewardnya. Rewardnya ya kalau tidak dari di dunia ini ya ada reward dari Allah. Yakini itu. Nah, kalau tidak diyakini itu, ya kita sama aja dengan pekerja lingkungan, sama dengan pekerja pabrik. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Nah, kalau pejuang lingkungan, kita tidak pernah lelah. Tidak pernah lelah mengajak, tidak pernah bosan mengajak, dan tidak pernah putus asa untuk mengajak. Nah, lalu begini. Nah, jadi kalau dalam bahasa kita, orang-orang di orang tua karena ini nista maja utama, tilu kali diajak tidak tentu itu. Nabi saja mengajak umatnya untuk beriman itu ratusan kali. Itu Nabi, ya ratusan kali. Padahal Nabi itu diberi kekuasaan khusus
ataupun kemampuan khusus oleh Allah, di backup oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah itu saja sampai ratusan kali. Nah sekarang kita tentunya berharap ya teman-teman tidak pernah putus asa, terus aja. Tentu dengan sopan, dengan santun, dengan cara-cara yang baik gitu ya, dengan contoh yang baik gitu ya. Siap. Nah, kalau misalnya dari PNPM, dari program-program pemerintah lain yang ujung tombaknya itu ada di fasilitator, perbedaannya dengan fasilitator Eco Village atau dari rekrutan DLH adalah kita tuh ada penambahan kata-kata relawannya, Pak ya. Ya, ini relanya ini bagaimana Bapak memberikan perbedaan di istilah ini, Pak? Makanya sejak awal ya saya katakan apa yang Anda cari ke sini. Ketika kami memberikan pembekalan, saya akan tanya, buat apa Bapak dan Ibu sekalian atau adik-adik sekalian datang di ruangan ini? Kalau tujuannya mencari uang, mencari gaji karena saya masih menganggur, itu salah. Udah pulang dari awal. Nah, tetapi kalau di sini adalah ladang perjuangan, ladang pengabdian yang nantinya kita dapat imbalan yang jauh lebih besar daripada dari Allah. Mari kita bersama-sama. Ya, nah, jadi insya Allah lah. Kok buktinya dari fasilitator yang terdahulu, rasanya nggak pernah tuh dengar saya anaknya kelaparan. Ya, mereka enjoy aja. Nah, terbukti juga ketika kita buka pendaftaran, kita hanya butuh 37 mula-mula, akhirnya berkembang karena demikian banyaknya calon, menjadi 46, yang daftar 1.500 lebih. 1.500 lebih, wow. Itu kan artinya banyak yang ini ya. Nah, jadi dalam konteks ini ya saya pikir hayolah, kenapa? Ini adalah ladang pengabdian yang luar biasa. Pengelolaan lingkungan yang baik itu keberhasilan atau kegagalannya berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan. Ini urusan kemanusiaan. Ya, kalau kita tidak berhasil dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik ke depan, maka kehidupan umat manusia terganggu, bahkan mungkin terancam kepunahan. Apa seserius itu? Ya, kata saya kan. Saya juga sudah sampaikan kepada kawan-kawan OI yang akan delegasi Jawa Barat yang akan ikut kongres di Lampung kemarin Munas ya. Betul, kenapa? Karena kita tidak mungkin hidup tanpa air. Kita tidak mungkin hidup tanpa pangan. Kita tidak mungkin hidup tanpa oksigen atau udara yang bersih. Kita tidak mungkin hidup tanpa energi. Ya. Nah, jadi itu oleh sebab itu keberhasilan memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar kita itu nah, tinggal saya yakin masyarakat kita itu sangat memahami, tinggal bagaimana kita menyampaikan itu. Saya sangat meyakini bahwa masyarakat memahami bahwa lingkungan yang baik itu adalah. Nah, jangan-jangan meledaknya tagihan BPJS, ya kan? Karena demikian banyak orang pergi ke rumah sakit atau ke sarana kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit, bukan karena apa-apa, tetapi karena memang lingkungan yang tidak baik. Gitu loh. Sejauh itu Bapak berpikir? Oh iya. Nah, ketika lingkungan sehat, biaya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita harus memperbaiki kondisi lingkungan. Jadi jangan dipikir ya. Sekarang itu aman-aman saja. Mungkin untuk Bogor relatif lebih baik dari kondisi Bandung misalkan, dari sisi lingkungan. Nah, airnya masih lebih baik sedikit, satu kelas di atasnya di masing-masing segmen. Tetapi itu bukan berarti kita harus leha-leha. Kenapa? Bogor dengan curah hujan tertinggi di dunia hari ini sudah sulit air ketika musim kemarau. Iya. Merasakan di daerah saya pun seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau ini terjadi, nah, saya juga memiliki keyakinan, seperti tadi saya sampaikan juga, bahwa masyarakat Jawa Barat sebagian besar adalah masyarakat Muslim, orang Islam, yang menjaga kebersihan lingkungan, ya, itu adalah kewajiban. Itu kewajiban. Coba, Depikri ayat ataupun hadis pertama yang masih melekat dalam pikiran
kita ketika kita diajari oleh Pak Ustadz atau guru ngaji kita adalah keimanan adalah sebagian dari kebersihan adalah sebagian dari iman. Tidak ada iman bagi yang tidak bersih-bersih. Itu kan waduh luar biasa itu. Coba pengamalannya itu yang sulit. Nah, itu. Sekarang bagaimana? Mari kita berintrospeksi diri. Nggak usah jauh-jauh. Di sekitar kita ada masjid, ada musola, ya bahkan mungkin ada pesantren. Coba lihat kita WC-nya. Ya kan, tempat wudhunya. Yeah. Apa kita nggak dosa nggak bersihin itu, nggak jaga itu? Yeah. Nah ini nih, kemudian pertanyaan yang mumpung masih bisa saya tanyakan, kan beliau kan sering keluar ke luar negara ya. Kemarin terakhir di London Pak ya, yeah. Di Amerika. Nah saya ngelihat foto-foto yang beliau kirim di berbagai media. Di Eropa, Denmark, Amerika itu kayaknya bersih-bersih banget, nyari satu sampah itu susah banget seperti itu. Mungkin nggak ya suatu saat Indonesia akan berada di titik itu? Saya tanya sama beliau, jawaban beliau mungkin jika kesadaran masyarakatnya mendukung seperti itu. Nah, Ecovillage hanya jawaban kecil Pak, tapi arahnya mungkin nggak nanti ke sana gitu ke depannya Pak? Sangat mungkin, makanya kita itu ada 3 produk, quote and quote ya, ada 3 inovasi yang diciptakan oleh kawan-kawan di BPLHD ya, sejak bahkan ada sebelum saya ya, yang cuma sekarang kita lebih intensifkan ya. 1 sekolah berbudaya lingkungan ya, atau SBL atau Adiwiyata ya. Yeah. Kedua desa berbudaya lingkungan atau Ecovillage. Yeah. Yang ketiga kantor berbudaya lingkungan. Nanti juga mungkin Bu Dewi sedang nyusun nih dan kawan-kawan untuk industri berbudaya lingkungan. Industri berbudaya lingkungan ada lagi ya. Kemudian juga mungkin pasar berbudaya lingkungan. Nah ini semua akan menjadi pedoman atau rujukan di dalam mengembangkan budaya lingkungan di lingkungan kita masing-masing. Nah, kenapa saya katakan ini sangat diperlukan dan itu mungkin karena persoalan lingkungan itu tidak terlepas dari perilaku manusia. Ya, bukan perilaku Nah, saya akan sering juga berseloroh. Seburuk-buruk makhluk Allah yang pernah diciptakan oleh Allah adalah setan. Ya, ya kan, iblis. Jelas. Tapi iblis nggak pernah tuh buat sampah ke sungai. Tawa dulu, oke lanjut. Itu tidak pernah iblis itu buang kotorannya ke sungai atau buang limbah ke sungai, nggak pernah kan? Kesimpulannya kalau manusia membuang sampah ke sungai itu dari perspektif itu lebih buruk dari iblis. Ya kan? Ini saya baru dapat retorika yang indah baru nih. Ini bisa saya sampaikan nih ya dalam berbagai riungan ya. Kenyataannya kan begitu. Coba lihat nih. Cari bukti bahwa setan buang sampah. Ya. Tetapi kalau saya cari bukti orang buang sampah banyak banget. Okay. Nah oleh karena itu mari kita daripada kita dibilang lebih setan daripada setan lebih iblis daripada iblis. Mari kita jangan buang sampah ke sungai. Jalannya, tapi ini jadi masukan yang luar biasa ya beliau ya. Nah, saya juga banyak banget sebenarnya yang pengen saya tanyain ya, tapi saya lebih suka bertanya pada global. Kembali yang baik. Apa mungkinnya itu ya? Karena memang akar budaya kita akar budaya pembersih. Ya, akar budaya kita ya masyarakat Jawa Barat ya, secara menyeluruh itu bukan masyarakat yang terlahir dari nenek moyang yang jorok. Ya terbukti apa? Ada petata petiti. Hidup sing berseka ya. Kemudian yang berikutnya juga kita berharap ya berharap yang kedua kita juga sebagian besar masyarakat Jawa itu beragama Islam ya. Nah di Islam kebersihan itu luar biasa, tadi sudah disinggung. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tidak ada iman bagi orang yang tidak suka kebersihan. Nah dan yang berikutnya kita punya jiwa ataupun kultur gotong royong, spirit gotong royong. Tinggal bagaimana itu kita digengken, diajak, dirangkul, diberi contoh bahwa sekali kita kerja bakti mereka masih nonton nggak apa-apa. Ya, okay. 2 kali 3 terus saja, lama-lama juga mereka akan lupa. Berapa tahun Pak nanti butuh waktunya Pak? Saya yakin kalau nggak usah lebih dari 1 tahun. Kalau kita rutin gotong royong di satu RW pindah ke RW lainnya, pindah ke RT lainnya, itu mereka akan ikut. Orang bilang katanya Jepang aja butuh waktu 100 tahun. Enggak lah. Itu sih orang yang tidak ini saja, karena orang Jawa Barat loh. Orang Jawa Barat itu dari hasil penelitian BPS ya, ini tolong bisa. Ini hasil penelitian ilmiah. BPS itu apa Pak? Maaf Pak. Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. Ya, Badan Pusat Statistik itu menghasilkan paling tidak yang saya ingat dari sisi yang positif lah ya.
itu ada dua. Pertama, orang Jawa Barat tuh paling mudah diajak kerjasama atau gotong royong. Paling tinggi skornya di antara provinsi lainnya. Ya? Jawa Barat tuh Pak. Orang Jawa Barat. Yang kedua, orang Jawa Barat itu paling mudah diajak oleh tokoh, khususnya tokoh agama, ulama. Tokoh ulama atau tokoh adat atau tokoh masyarakat lain itu paling mudah, paling nurut dibandingkan dengan masyarakat dari provinsi lain. Nah, dengan dua modal ini ya, oleh karena itu saya juga sering sampaikan kepada kawan-kawan di fasilitator, salah satu kunci keberhasilan kawan-kawan bagaimana kita merangkul para tokoh agama di desa itu, para tokoh masyarakat di desa itu. Jadikanlah udah kewajiban mereka juga mendidik masyarakat kan, mengedukasi masyarakat. Kalau ulama tentu dari perspektif agama, ya. Tetapi bagaimana aspek lingkungan dimasukkan, karena agama Islam itu memiliki ajaran terkait dengan lingkungan yang paling tinggi atau sangat tinggi. Sangat tinggi. Coba kita dalam praktek keseharian, kita pergi beribadah sholat hari-hari, nggak mungkin kalau kita tidak bersih. Salah satu kita bersuci. Oke? Itu kan kebersihan. Ya. Kedua, ketika kita naik haji, kita nggak boleh tuh merusak tanaman. Dalam berperang, kita nggak boleh merusak pohon. Ataupun anak-anak ini buang air pun nggak boleh di sungai yang mengalir. Nggak boleh. Apalagi limbah. Itu adalah bukan ini. Ya itu nilai-nilai Islami yang bicara tentang lingkungan. Oleh karena itu ketika mungkin karena kawan-kawan fasilitator masih anak-anak muda ya yang dengan modal spirit yang demikian tinggi, mungkin pengaruhnya di masyarakat kurang terlalu kuat. Daya gunakan mereka. Para ulama, para guru, para ustadz. Oke. Siap. Para guru itu sangat diturut. Nah, oleh karena itu sebenarnya ekoviris itu bisa berdampingan atau harus berdampingan dengan sekolah berbudaya lingkungan. Pak guru bicara A, maka semuanya akan A di tingkat desa itu. Ya. Segimanapun juga sekarang orang desa itu masih sangat menggagap. Namanya Pak Guru, digugu jeung ditiru. Ya, gugu jeung ditiru. Berarti saya berpikir begini, andai semua kepala desa, lurah, RT itu bisa menjadi fasilitator di desanya masing-masing, Pak. Saya rasa selesai masalah Bapak. Masalahnya biaya tidak terlalu besar ya, dengan fasilitasi sedikit dari uang desa, mungkin nanti ada dukungan dari sumber-sumber pendanaan lainnya. Makanya saya juga sedang berpikir, ya bukan hanya berpikir, sedang merencanakan dan sudah kita terapkan di beberapa tempat. Kita undang para pengusaha lokal. Kita tidak akan minta uang. Haram bagi saya minta uang. Saya cuma mau mengingatkan mereka akan kewajiban para pengusaha. Para pengusaha itu punya kewajiban satu, mengelola limbahnya dengan baik. Tidak boleh membuang limbah tanpa diolah. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa di dalam undang-undang perseroan terbatas, setiap perusahaan itu wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk sosial, CSR. CSR itu di dalam termasuk bagaimana lingkungan, memperbaiki lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya dan seterusnya. Nah, kalau ini semua kita bisa serta merta, bisa guyup, bisa gotong royong, rasanya nggak berat-berat amat tuh, ya kan? Cuma tinggal bagaimana kita mensinergikan dengan pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Nggak usah, dia tidak usah kasih uang ke kita. Ketika desa itu perlu TPS 3R, misalkan contoh. Nah, silakan ada berapa perusahaan tuh di desa itu, ya kan? Reungan di antara mereka. Oh ya Allah Pak, kita bangun dengan ini mungkin nggak selesai setahun ya 2 tahun, ya kan? Jadi nyata gitu loh. Nah, lantas nanti anak-anak muda di sana, anggota kader ataupun simpatisan lain bisa menjadi mengelola sampah itu bersama-sama dengan masyarakat itu, bagaimana memilah sampah, memilih sampah dan mengolah sampah. Jadi PPO itu jalan di sana. Dan itu bukan teori bahwa sampah itu jadi duit, itu di berbagai tempat sudah terjadi. Jadi bahwa sampah dari beban menjadi berkah, jadi musibah jadi berkah, itu sudah praktekkan di banyak tempat gitu. Oke. Ya.
Baik. Nah, udah jelas bicara masalah lingkungan, prinsip beliau, cara beliau, termasuk Eco Village menjadi satu proyek infrastruktur kelembagaan hati di setiap manusia agar lebih peduli dengan lingkungan. Ini pertanyaan yang terakhir ya di video ini. Banyak dari teman-teman pejuang lingkungan di Jawa Barat ya menginginkan beliau untuk menduduki satu posisi yang tinggi dalam kepemerintahan di Jawa Barat dengan target atau capaian supaya program-program yang bersifat lingkungan di Jawa Barat ini bisa berjalan lebih maksimal karena memang beliau sendiri yang memiliki powernya. Saya tidak dalam rangka berbicara untuk memilih siapa dalam konteks politik, tapi apa jawaban Bapak jika ada orang-orang yang mendapuk Pak Kadis untuk duduk di Jabar 1 ataupun Jabar 2? Jawaban Bapak seperti apa? Sebelum kita terlahir di dunia ini, Allah sudah menulis di Lauh Mahfuz sana. Iya, oke. Anang Sudarna mau diberi amanah apa? Akan diberi umur berapa tahun? Itu sudah dicatat di sana. Jadi, saya semuanya serahkan kepada Allah yang sudah memiliki rencana untuk diberi amanah apa saya. Apakah setelah Purna Bakti tahun depan saya akan diberi amanah apapun, dan sejak saya bekerja, bahkan sejak masih sekolah, apapun yang saya hadapi saya akan lakukan secara maksimal yang mampu saya lakukan. Itu saja. Jadi intinya, dan saya meyakini gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023 itu sudah ada. Di Lauh Mahfuz. Sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Jadi nggak usah aneh-aneh. Gitu loh. Bagaimana caranya? Allah punya cara 1 dan 1000 cara memberikan kekuasaan. Allah lah pemilik kekuasaan, dan Allah lah yang akan memberikan kepada siapa kekuasaan akan diberikan kepada orang yang dia kehendakinya. Berarti Bapak nggak ambisi untuk menjadi seorang gubernur? Saya tidak punya ambisi apapun. Saya hanya punya ambisi saya bisa hidup sesuai dengan garis yang ditentukannya. Saya hanya ingin hidup bahagia di dunia akhirat sesuai dengan syariat Islam yang saya yakini. Tapi jika memang takdir di Lauhul Mahfuz ternyata Bapak nanti yang dipercaya, bagaimana? Saya tidak ingin berandai-andai. Oke. Baik teman-teman, luar biasa, dan ini video eksklusif yang jarang pernah didapatkan dari manapun. Mudah-mudahan ini jadi satu spirit dan inspirasi buat kita semua, para pejuang lingkungan yang ada di Jawa Barat, dari berbagai organisasi, dari berbagai instansi, dari berbagai profesi dan lain-lain. Intinya cuma satu, kita jaga alam, alam jaga kita. Oi. Beliau sedang sholat menuju musola.